Oke, baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dari flip chart tadi sudah ada beberapa keterangan dan penjelasan. Nah, ini Bu dan Bapak sekalian, saya mau tanya sebelumnya. Tapi mudah-mudahan ini semua nggak terjadilah sama keluarga kita atau tetangga kita lah ya. Ini kalau misalkan, kalau jika terjadi tanda-tanda kekerasan tersebut, kira-kira apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Itu coba sekarang saya minta pendapatnya dari Bu Ida. Kira-kira apa Bu yang mau dilakuin Bu kalau ternyata ada tanda-tanda tersebut Bu? Lapor ke aparat kampung, Pak. Ya, Anak saya sudah boleh. mengalami kekerasan. Terus Biar dapat perlindungan. ya. Sekarang Ibu Lina, apa kira-kira Bu kalau ada tanda-tanda tersebut yang mau dilakukan apa? Ya. Lapor ke itu bisa melakukan perlindungan anak kayak lembaga perlindungan anak, Pak. Oke, terus siapa lagi bapaknya lah, Bapak Fatkur, coba Bapak Fatkur, kira-kira apa yang mau dilakukan? Oke, semuanya terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kita coba lihat di flip chart yang ke-12. Ini dia flip chartnya. Di sini ada sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Ini saya bacakan ya Bu. Yang pertama, tidak panik, tidak marah. Kenapa kok orang tua kalau tahu ada gejala-gejala tersebut tidak boleh panik dan tidak boleh marah? Kalau orang tua panik, tentunya anak akan jauh lebih panik. Dan kalau marah, justru anak akan merasa ketakutan dan tidak berani menceritakan yang sudah dia alami. Lalu kemudian, kalau yang harus dilakukan orang tua ketika mendapati itu, peluk anak erat-erat untuk menunjukkan Anda sangat menyayangi mereka. Jadi kalau memang itu terjadi, peluk anaknya. Jadi biar anaknya merasakan bahwa dia dilindungi oleh orang tuanya, disayangi oleh orang tuanya, sehingga anak tidak mengalami depresi dan bisa lebih nggak takutlah untuk menceritakan. Kemudian sampaikan kepada anaknya bahwa tidak ada satupun orang yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadi yakinkan ke anaknya bahwa Anda, orang tuanya, itu akan selalu memberikan perlindungan kepada anaknya. Jadi anak tidak akan merasa takut, anak merasa dilindungi oleh orang tuanya. Terus kemudian yang harus dilakukan juga adalah jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Jadi orang tua itu harusnya dan baiknya lah jadi pendengar yang paling pertama bagi anaknya. Jadi kalau anaknya ada apa-apa itu dia akan menceritakan kepada orang tuanya dan didengerin dengan seksama, diperhatikan. Jadi biar anaknya itu nggak malu, nggak takut untuk menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kalau orang tuanya tidak melakukan ini, artinya orang tuanya cuek, masa bodoh lah dengan apa yang sudah terjadi. Anak akan murung, dia tidak berani curhat, bahasanya lah. Dia nggak berani curhat sama orang tuanya. Makanya orang tua di sini harus berperan aktif untuk jadi yang pertama mendengarkan cerita dari anak-anaknya. Terus kemudian, kalaupun itu sudah terjadi hal yang tidak kita inginkan tadi, orang tua sebaiknya minta pertolongan ahli atau lembaga layanan. Jadi pertolongan ahli di sini ada banyak Bu. Dari yang paling dekat mungkin tetangga kita yang kita anggap berpengalaman dan mungkin dalam tanda kutip bisa jaga rahasia lah kalau memang itu agak agak sensitif. Jadi cari orang yang model begitu. Terus bisa juga curhat ke tokoh agama setempat. Terus ada juga di situ pamong. Kalau memang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan kan masih bisa. Ya lewat pamong dulu, aparatur kampung. Terus kemudian yang terakhir, kalau memang itu sudah terpaksa ya lapor polisi Bu. Karena memang kepolisian itu kan menjamin pelayanan 24 jam ke masyarakatnya. Ya kita ini mendapatkan hal-hal kayak gitu kan berarti terancam
dan teraniaya lah bahasanya, kita juga boleh melaporkan ke polisi, dan itu ya harap dilakukan kalau memang harus terpaksa dilakukan. Jadi itu tadi beberapa sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Yuk kita ulangi ya Bu. Jadi 1, nggak boleh panik, nggak boleh langsung marah sama anaknya, ya jangan marah supaya anaknya tenang. Kemudian dipeluk anaknya, disayang anaknya, kemudian sampaikan ke anaknya bahwa saya orang tuamu Le, atau Do, atau Kak, atau Dik, pasti akan melindungimu dan gak ada satu orang pun yang boleh menyakitimu. Itu yakinkan ke dia. Jadilah pendengar aktif bagi anak, kemudian mintalah pertolongan kalau memang tidak bisa diselesaikan secara pribadi, minta pertolongan kepada yang ahli. Kemudian yang terakhir dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu polisi. Kurang lebih begitu. Sudah paham semua ya Bu ya? Jadi kesimpulannya banyak yang bisa kita petik, dan yang tadi ciri-ciri terjadi kekerasan tolong dicatat, jangan sampai lupa biar tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Sudah.